Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Ia adalah puncak dari proses panjang perjuangan, serta momen penting yang terjadi dalam hitungan hari setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, disusul dengan bom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Serangan dahsyat itu membuat Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kabar kekalahan Jepang pun cepat menyebar, termasuk ke Indonesia. Mendengar kabar tersebut, para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia segera bergerak. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir, Bikana, dan Khairul Saleh melihat ini sebagai kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka khawatir jika terlalu menunggu lama, Belanda atau sekutu akan datang kembali dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun, Soekarno bersikukuh bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta dan atas tanggung jawab sendiri, bukan desakan pihak manapun. Namun, golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersikap lebih hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak memancing kekacauan dan berdarah-darah. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memunculkan peristiwa penting, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu di Jakarta, tokoh tua Ahmad Subarjo menjalin komunikasi dengan para pemuda dan menjamin bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya. Maka, pada sore hari 16 Agustus, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di tempat inilah teks proklamasi disusun. Soekarno menulis teks dengan tangan sendiri, berdasarkan masukan dari Hatta dan Subarjo. Setelah disepakati, naskah diketik oleh Sayyidu Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, upacara pembacaan proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Upacara dilakukan secara sederhana tanpa megah-megahan, hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh perjuangan dan masyarakat sekitar. Soekarno membaca teks proklamasi dengan lantang. Setelah itu, bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendradingrat dan Suhud. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh para hadirin dengan penuh haru dan semangat. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Walaupun tantangan besar masih menanti dan perjuangan belum selesai, tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat. Proklamasi hanyalah awal dari perjuangan panjang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Setelah 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk agresi militer, Belanda, konflik internal, dan perjuangan diplomatik di meja perundingan. Namun, semangat yang lahir pada hari proklamasi itu menjadi api yang tak pernah padam. Ia menyatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai latar belakang, untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Semangat itu pula yang terus diwariskan hingga hari ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari keberanian dan pengorbanan luar biasa.